kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Bapak Ibu, khususnya Pak Sekda, Bapak Toleh Dailami yang mewakili Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, selamat datang, selamat hadir dalam Zoom kami. Jadi Zoom kami ini adalah Sumatera Destinasi Summit. Ini Pak, Zoom ini diliput oleh seluruh tribun di wilayah Sumatera. Dan kemudian event ini bukan saja di Lampung, tapi juga se-Sumatera. Minggu lalu kami juga mengundang seluruh gubernur se-Sumatera dan bahkan dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Ini adalah kepedulian dari tribun, khususnya tribun unit Sumatera, untuk selalu mempromosikan, mengekspos pariwisata khususnya di wilayah Sumatera. Demikian Pak Toleh Dailami, kita selingi dulu dari video Bunda Eva yang selalu mempromosikan juga kegiatan-kegiatan pariwisatanya. Kami sangat tertarik kepada program Grebek Sungai dari Pemkot Bandar Lampung. Silakan ditampilkan videonya, Mas. Suaranya dia. Kali kita gerebek sungai di Kota Bandar Lampung, dan Bunda targetnya semua kecamatan harus kita bagusin sungainya biar lancar, karena Bunda berharap sungai-sungai kita menjadi tempat wisata bagi warganya masing-masing. Dalam program gerebek Bunda ini ada memperhatikan aspek keselamatan anak-anak. Oh iya dong, makanya Bunda nanti mau harus pakai ini jaring-jaring semua di pintu jembatan, sudah itu gorong-gorong semua kita harus pakai jaring. Tidak boleh dikerjain sekarang, makanya doain. Baik Pak Toleh Dailami dan ibu-ibu, kita mau diskusikan beberapa hal ya. Ini sangat menarik sekali program Grebek Sungai dari Pemkot Bandar Lampung. Yang ingin saya tanyakan adalah program Grebek Sungai selain untuk kebersihan dan kenyamanan juga diproyeksikan sebagai destinasi warga setempat. Bisa dijelaskan nggak Pak Sekda tentang ini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang selama kegiatan ini yang kita lihat akhir-akhir ini adalah
kegiatan program sungai. Memang kalau kita perhatikan selama ini kan sungai-sungai di Kota Bandar Lampung ini cenderung kotor dan menjadi problem gitu. Selama ini memang pada saat kedatangan Pak Wali Herman konfirmasi kan memang kita memberikan perhatian itu adalah di bidang struktur. Karena kita ada zaman Bunda Eva ini dengan Pak Herman, karena kita anggap bahwa infrastruktur itu sudah cukup memadai. Karena itu kita tentunya ini program yang bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada zaman Pak Herman. Karena Kota Bandar Lampung ini memang kota perdagangan dan jasa, termasuk jasa pariwisata. Inilah yang coba kita gali. Terkait dengan program gerbek sungai ini, konsepnya adalah bagaimana yang nantinya ini bisa yang menjadi masalah selama banjir itu justru ke depan bagaimana kita manfaatkan supaya ini juga bisa menjadi bermanfaat gitu, terutama buat masyarakat, kemudian tendanya sendiri. Tetapi yang paling program gerbek sungai ini kan tidak bisa hanya dilakukan oleh wali kota atau daerah. Yang paling sulit kerja kita ini kan terutama ya dari teman-teman media juga sebenarnya bagaimana perilaku dan sikap masyarakat ini supaya yang selama ini sungai itu menjadi tempat pembuangan sampah dan segala macam itu menjadi problemnya kan menimbulkan banjir yang kumuh, belum lagi menjadi sumber sarang penyakit. Nah justru ini Bu Wali mulai menunjukkan bahwa ini sebenarnya ada potensi yang bisa dikembangkan, karena beberapa daerah kayak di Jawa Barat kali itu sekarang menjadi wisata yang sangat menarik yang tadinya itu adalah jadi sampah yang akhirnya pun tidak kelihatan di banyak sampah. Kenapa kita hal ini bisa kita terapkan juga untuk di Kota Bandar Lampung. Saya pikir itu pemikiran dasarnya gitu. Siap. Ya. Ini luar biasa, tentu Pak, Tribun Lampung dengan grup akan support kegiatan dari Pemkot Bandar Lampung, terutama untuk mengkampanyekan kebersihan di lingkungan masyarakat, sehingga termasuk kebersihan sungainya. Dan nanti kita juga akan support sungai-sungai tersebut bisa menjadi destinasi warga lokal, Pak ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah sungai di Bandar Lampung dan kemudian pola kebersihannya seperti apa? Misalnya saja pemerintah setempat atau camat atau lurah kemudian minta partisipasi warga setempat untuk bergotong royong, atau seperti apa Pak gambaran pola kerjanya Pak? Di Bandar Lampung ini ada 13 sungai sebenarnya Pak. Cuman memang ya itulah selama ini memang dikatakan menjadi problem ini. Karena menjadi tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Sebenarnya kita masih di dinas PU, kemudian di dinas lingkungan hidup dan BPBD itu ada timnya dengan satgas kebersihan itu juga menjadi tanggung jawab pihak kecamatan masing-masing. Cuman itu kan kembali lagi ke ini Pak, jadi kembali lagi ke tidak bisa itu diselesaikan oleh para pemerintah saja gitu. Karena seberapa keras juga upaya kita, kalau tidak didukung oleh masyarakat, semua pihak yang berkompeten, termasuk itu juga adalah kalangan pers, teman media, ya tidak bisa berhasil gitu. Karena itu acara diskusi ini kita Pemkot sangat mengapresiasi Tribun untuk bisa melakukan diskusi ini. Gitu. Saya pikir itu Pak. Ya baik Pak, ini mudah-mudahan Pak ini selain nanti kita
live di Trivi Tribun ini, juga besok kita beritakan lewat cetak, kemudian juga kita beritakan lewat online, dan bahkan bukan hanya di Bandar Lampung, tapi juga seluruh tribun se-Sumatera akan meliput. Mudah-mudahan semakin viral ini, Pak Sekda. Satu lagi Pak, yang ingin saya tanyakan, Bandar Lampung ini kan diuntungkan dengan destinasi wisata di seputar Bandar Lampung, Pak. Misalnya saja Tegalmas, Pahawang, kemudian bahkan ada rencana nanti ada pembangunan Bakauheni Harbor City. Terus bagaimana memanfaatkan situasi yang strategis ini, Pak, di Pemkot Bandar Lampung ini? Ya, kita justru bersyukur gitu Pak, karena ada beberapa daerah yang sangat pesat gitu pengembangan pariwisatanya gitu, karena dan ini bisa Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi dengan segala fasilitasnya yang mungkin dalam tanda kutip lebih daripada kabupaten kota yang lain, seharusnya bisa memanfaatkan ini gitu. Kita ibu kota, jarak dengan Jakarta sangat dekat gitu. Jadi kalau ke pasar sebenarnya kita sudah sangat diuntungkan. Nah, pemerintah Kota Bandar Lampung sejak zaman termasuk sejak zaman pemerintahan Pak Herman yang lalu, kita konsentrasi membangun pembangunan infrastruktur. Ini kan salah satu upaya kita untuk menunjang pariwisata juga, karena mau tidak mau kan wisatawan itu untuk mencapai tempat destinasi wisatanya itu kan perlu juga kenyamanan dalam arti perjalanan, aksesibilitasnya mesti baik gitu. Dan rata-rata wisatawan itu kan pastilah dia ke Bandar Lampung. Upaya kita bagaimana mereka bisa menghabiskan waktunya itu lebih banyak di Bandar Lampung. Dari stay-nya Pak ya, menginapnya ya. Misalnya mereka harus ke Waikambas atau kemana gitu, tetapi fasilitas yang lebih nyaman itu kan ada di Bandar Lampung. Nah ini yang kita manfaatkan gitu. Salah satu upaya kita adalah termasuk mempermudah perizinan untuk pembangunan hotel. Oh, perizinan Pak, siap. Ya, pembangunan hotel Bandar Lampung ini kan sangat besar sekali, bahkan bintang 5, bintang 4 segala macam udah banyak di sini. Kemudian pusat-pusat perbelanjaan juga kan terpusatnya di Kota Bandar Lampung, karena wisatawan itu kan prinsipnya mereka itu kan apa yang dilihat, kemudian apa yang bisa dimakan, apa yang bisa dibawa pulang. Nah itu yang celah-celah itu yang kita manfaatkan, Pak. Itu Pak Toleh sebut kemudahan perizinan. Nah, bisa dijelaskan nggak kemudahan itu seperti apa? Misalnya waktunya, misalnya perizinan hotel dijamin seminggu selesai, atau bahkan tanpa pungli misalnya. Kemudian perizinan seperti apa, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, salah satunya itu Pak gitu. Jadi kita di Bandar Lampung ini mungkin mall pelayanan satu pintunya itu yang boleh dibanggakan lah, yang terbesar gitu, sehingga para investor juga tidak terlalu sulit gitu untuk memproses perizinan gitu. Kita udah dari beberapa tahun yang lalu kita ada mall pelayanan satu pintu yang kalau Bapak lihat gedung merah di Pemkot ini, dan seluruh proses perizinan itu sekarang ada di situ, dan kita termasuk melalui media juga gitu. Jadi memang dan para petugasnya juga selalu kita wanti-wanti supaya itu jangan berlama-lama gitu untuk proses perizinan itu. Kalau bisa selesai dalam waktu singkat ya sesingkat-singkatnya gitu, jangan dilama-lamakan gitu. Sehingga para investor pun nanti merasa nyaman dan dengan mudah mereka dapat mengurus perizinan di Kota Bandar Lampung ini, Pak. Oke, siap Pak. Di era pandemi ini, Pak, apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung nih agar wisatanya tidak mati suri? Kita tahu bahwa wisata ini termasuk salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira seperti apa, Pak? Tentu saja program wisata itu atau kunjungan-kunjungan itu tetap kita mematuhi prokes tentunya. Tapi apakah ada cara-cara lain sehingga wisata di Bandar Lampung ini tidak mati suri upaya dari pemerintah kotanya?
Demikian, Pak. Ya memang kita maklumi Pak ya. Jadi usaha pariwisata ini termasuk usaha yang sangat terpukul dengan adanya pandemi ini. Tetapi kan kita tidak bisa juga kita dengan tetaplah kita harus memperhatikan supaya teman-teman yang berupaya atau berusaha di bidang pariwisata ini jangan sampai terlalu terpuruk gitu. Oleh karena itu memang kita izinkan dunia pariwisata ini tetap menjalankan usahanya, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat gitu. Kita selalu hampir setiap hari itu kita ada tim yang mengawasi gitu, sehingga para wisatawan pun kalaupun mau melakukan kegiatan itu mereka tetap merasa nyaman gitu karena akan terlindungi. Kemudian besok ya kalau nggak salah nanti hari Kamis kita akan melakukan kegiatan vaksinasi terhadap para pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata ini Pak. Nah itulah ya, jadi itulah upaya-upaya yang kita coba jalankan sehingga teman-teman pelaku usaha ini tetap bisa survive gitu, minimal mereka tidak terlalu terpuruk lah dengan adanya pandemi ini. Saya pikir itu Pak. Ya, baik. Lalu Pak, meskipun ini era pandemi Pak ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan cepat berlalu dan bisa kehidupan seperti yang lalu bisa kita nikmati. Nah, apakah ada roadmap Pak, atau perjalanan atau rencana tentang model pariwisata yang nanti akan dikerjakan di Bandar Lampung ini? Kira-kira apa sudah ada rencana? Setahun atau 2 tahun atau 3 tahun lagi gitu Pak? Kita sedang menyusun rencana induk pariwisata daerah Pak ya. Ini sedang dalam proses gitu, dalam proses perda. Nanti itu yang akan menjadi acuan kita dalam melaksanakan program pembangunan di pariwisata ke depan. Kemudian kita juga sedang menyusun RPJMD untuk masa kepemimpinan Ibu Wali Kota, Ibu Eva Dwiana. Nah ini hal-hal ini pariwisata ini tentunya menjadi perhatian kita juga gitu untuk supaya bisa dikembangkan, karena kita berharap kita kan sudah ada perda tentang pariwisata daerah. Jadi pembangunan pariwisata itu kita berharap selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku usaha, juga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah kita berharap itu juga dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah, terutama untuk Kota Bandar Lampung. Nah ini yang sedang kita garap roadmap rencana pembangunan pariwisata ke depan Kota Bandar Lampung. Baik Pak Sekda dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir juga, kita coba satu lagi selingan ya tentang Bandar Lampung. Silakan Mas Ardi. Semoga sungainya bisa lebih bersih lagi. Ya bisa lebih bersih, bisa lebih lancar perairannya. Jadi nggak banyak sampah yang nyangkut lagi.
kasih kepada Bunda Eva yang telah membesarkan kali di Gang Ainan, khususnya Kali Balok Kencana, Kecamatan Kedamaian. Semoga dengan adanya kali lebih besar, insya Allah mudah-mudahan tidak banjir lagi. Ini luar biasa di Pak Sekda. Ini harapan rakyat ini begitu besar tentang gerbek sungai ini. Jadi selain masalah kebersihan, juga bisa menyelesaikan masalah banjir, bahkan kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata warga lokal. Pak, kalau boleh tahu Pak, dari 13 sungai ini, kira-kira nanti selesainya kapan Pak? Atau berapa, di target itu berapa tahun selesai 13 sungai ini menjadi destinasi wisata Pak? Terima kasih Pak. Kalau kapan ininya ya kita belum ada ada perhitungan ininya lah. Ini kan karena program Bu Wali juga pada saat awal ini kan masih pada tahap awal sekali gitu. Kita belum bisa memproyeksikan sampai berapa lama, tetapi yang jelas upaya ini akan terus kita lakukan karena pada saat dilantik menjadi wali kota tuh Bunda Eva itu prinsipnya begini, ingin bagaimana mempercantik kota Bandar Lampung ini dari segala sisi gitu. Kalau kemarin Pak Herman fokusnya adalah pembangunan infrastruktur. Nah, bagaimana nanti ini yang infrastruktur yang sudah ada itu bagaimana bisa dipercantik. Gitu. Salah satunya yang dilakukan adalah seperti gerbek sungai, kemudian trotoar itu nanti akan kita percantik, kemudian jembatan-jembatan, bukan jembatan, flyover itu mulai dilombakan untuk teman-teman yang bergerak di bidang seni lukis mural gitu. Nah ini kan jadi kita memang berusaha juga melibatkan berbagai elemen gitu, yang tentunya semuanya nanti kita berharap itu akan menjadi ketertarikan orang-orang di luar untuk melihat kota Bandar Lampung gitu. Walaupun sekarang udah dibandingkan beberapa tahun yang lalu kan, kalau kita lihat ya sudah sangat pesat pada saat kepemimpinan Pak Herman gitu. Nah ini yang bagaimana strateginya kita lebih percantik lagi gitu. Yang paling penting itu memang begini Pak, kalau kita lihat kembali lagi saya pikir itu adalah budaya masyarakatnya juga gitu. Bagaimana kita merubah mindset masyarakat ini supaya kalau dulu ada kelompok sadar wisata, kalau saya berpikirnya ke depan ini bagaimana setiap individu itu menjadi duta wisata. Karena masing-masing orang aja, masing-masing individu kan, setiap individu kan pasti punya kenalan, punya teman dari luar segala macam. Kenapa tidak kita menanamkan atau merubah ini mindset kita itu, kita masing-masing menjadi duta wisata gitu untuk orang-orang, paling tidak orang-orang yang kita kenal gitu, supaya memperkenalkan kota Bandar Lampung lah dari sisi pariwisata alamnya segala macam, budaya, kuliner, makanan-makanan khas itu kan tentunya akan sangat menarik bagi orang-orang luar untuk bisa tahu apa sih kota Bandar Lampung ini. Nah, dan ini memang memerlukan proses. Kalau di Bali kita lihat Pak ya, yang sudah sangat maju itu, setiap orang pasti kalau udah diajak ngomong pasti dia promosinya pariwisata. Sampai ke supir angkot, supir yang bergerak di bidang akomodasi, tukang becak segala macam. Di Jogja itu tukang becak itu dia tahu destinasi di mana pedagang batik yang murah,
makanan yang enak. Nah, jadi memudahkan orang-orang yang kalau berkunjung ke daerah itu untuk mengunjungi tempat-tempat yang dia tidak tahu. Nah, itu yang mungkin di kita di Bandar Lampung ini mulai kita berpikir ke arah situ gitu, Pak. Saya pikir kalau semua kita elemen masyarakat ini udah mulai berpikir ke situ, bisa luar biasa juga gitu, Pak. Karena potensi kita sebenarnya besar. Secara geografis kita diuntungkan. Hanya saja memang mungkin ini belum tergarap secara optimal. Kita gunung ada, laut ada, pantai ada, fasilitas hotel segala macam penginapan ada, termasuk event-event konferensi segala macam tingkat internasional pun sebenarnya kita sudah mampu gitu untuk melaksanakannya di Bandar Lampung gitu loh, Pak. Saya pikir itu yang perlu kita ke depan kita pikirkan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak, barangkali ini yang terakhir, ini sangat luar biasa. Jadi saya sudah tahu benang merahnya bahwa Pemkot Bandar Lampung ini sangat serius untuk membangkitkan wisata dan terutama menjadikan warga, kalau bisa seluruh Bandar Lampung ini menjadi pro wisata, atau Bapak tadi bilang masyarakat sadar wisata. Pak Sekda, kira-kira saya minta Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian langsung ini menghimbau, ini juga disaksikan oleh tribuners di wilayah Bandar Lampung, himbauan tentang soal yang pariwisata tadi, Pak. Monggo, silakan. Terima kasih. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, semua teman-teman semua, potensi pariwisata kita besar gitu, sangat-sangat besar kalau kita mau menggalinya. Dan ini bisa sangat bermanfaat baik bagi perekonomian masyarakatnya sendiri maupun bagi pembangunan daerah tentunya dalam hal peningkatan PAD. Nah, ini yang perlu kita garap secara bersama-sama. Kita perlu menjaga ketertiban, keamanan, karena wisatawan tidak mungkin akan tertarik gitu kalau daerah kita tidak aman, tidak nyaman. Kita harus jaga kebersihan kota kita, kekompakan kita, kemudian keramah tamahan kita terhadap orang luar. Nah, ini hal-hal inilah yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi ke depan gitu, sehingga daerah kita ini menjadi menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang dari luar, baik dari luar daerah maupun dari luar negeri. Ini yang perlu kita lakukan, karena upaya-upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja atau dinas pariwisata saja, tetapi perlu dukungan semua pihak, semua elemen, karena pembangunan pariwisata ini kan pembangunan multisektor gitu. Dia tidak hanya membangun destinasi wisatanya saja atau pembangunan fisik, ya, atau pembangunan fisik saja, pembangunan jalan saja, tetapi misalnya masyarakatnya tidak welcome terhadap orang, tidak ramah, ya itu juga tentunya tidak akan menjadi menarik gitu. Sehingga intinya adalah ini perlu kerja keras kita bersama, karena peluangnya sangat-sangat besar untuk Kota Bandar Lampung. Saya pikir itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toleh Dailami, Sekda Kota Bandar Lampung, kemudian dan jajaran. Terima kasih waktu dan kesediaannya untuk hadir dalam Zoom Sumatera Travel Destination Summit. Semoga Bandar Lampung bisa lebih terkenal lewat wisatanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi Prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal, menjangkau
Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.